Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Semoga kita tetap menjaga kesehatan ya. Dan jangan lupa menerapkan pola hidup bersih dan sehat, karena itu sangat penting dalam masa coronavirus 19 ini. Nah, apakah anak-anak tahu ibu siapa? Ya, ibu akan memperkenalkan diri. Nama ibu Nurul Azizah, mahasiswa PPL dari Universitas PGRI Semarang. Nah, pembelajaran pada hari ini anak-anak bersama ibu. Apakah anak-anak tahu kita akan belajar tentang apa? Ya, betul. Kita akan belajar tema 3, benda di sekitarku, subtema 1, aneka benda di sekitarku, dan hari ini kita memasuki pembelajaran ke-6. Semangat ya anak-anak. Tujuan pembelajaran pada hari ini yaitu 1. Dengan melakukan musyawarah, siswa dapat memahami pentingnya menghargai pendapat orang lain dengan tepat. Yang kedua, dengan menuliskan pengalaman melakukan musyawarah, siswa dapat menceritakan pengalaman bermusyawarah secara tertulis dengan tepat. Yang ketiga, dengan melakukan penelitian terhadap benda yang ada di sekitar, siswa dapat menggunakan kata atau istilah pembentuk benda dengan tepat. Yang keempat, dengan menuliskan informasi mengenai deskripsi benda, siswa dapat menyusun informasi terkait bahan pembentuk benda dengan tepat. Yang kelima, dengan berlatih mengerjakan soal konversi satuan meter ke sentimeter, siswa dapat mengkonversikan satuan meter ke sentimeter dengan tepat. Apakah anak-anak masih ingat kemarin belajar mengenai apa? Ya, kemarin anak-anak belajar mengenai bermusyawarah dan mengenal bahan pembentuk benda yang ada di sekitar rumah. Perhatikan gambar di samping. Gambar apakah itu? Ya, gambar lambang negara Indonesia, burung Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, lihat gambar di samping ibu. Yang ibu lingkari, gambar apakah anak-anak? Ya, gambar kepala banteng. Kepala banteng merupakan lambang sila keberapa? Ya, betul sekali. Kepala banteng merupakan lambang sila keempat Pancasila yang berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Nah, anak-anak, salah satu pengamalan sila keempat Pancasila yaitu bermusyawarah. Apakah anak-anak tahu pengertian dari bermusyawarah itu? Ya, bermusyawarah adalah memecahkan masalah untuk kepentingan bersama. Contoh bermusyawarah. Yang pertama, pemilihan ketua kelas. Yang kedua, pemilihan ketua RT. Yang ketiga, diskusi dalam kelompok belajar. Nah, anak-anak akan bermusyawarah dengan keluarga di rumah untuk mengamati benda yang ada di sekitar rumah. Pada pembelajaran kemarin, anak-anak belajar mengenai bahan pembentuk benda. Apa sajakah itu? Mari kita ulas lagi. Yang pertama, benda dari kaca mempunyai sifat bisa tembus pandang jika terkena sinar matahari. Contohnya, akuarium, gelas kaca, jendela, dan lain sebagainya. Kemudian, bahan yang kedua yaitu terbuat dari logam. Benda dari logam mempunyai sifat yang kuat
tahan panas, dan dapat menghantarkan panas dengan baik. Nah, contoh dari benda yang terbuat dari bahan logam yaitu 1. Panci, 2. Knalpot, yang ketiga pagar rumah, dan lain sebagainya. Bahan yang ketiga yaitu bahan yang terbuat dari karet. Nah, bahan yang terbuat dari karet itu memiliki sifat elastis dan kedap air. Elastis itu seperti apa, anak-anak? Ya, elastis itu benda yang mudah sekali berubah bentuk sesuai dengan keadaan atau tempat yang ada. Contoh benda yang terbuat dari karet adalah yang pertama, ban. Yang kedua, sandal. Yang ketiga, penghapus, dan lain sebagainya. Benda-benda tersebut memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari benda yang berbahan kaca, karet, logam yaitu bahannya kedap air. Lalu kekurangannya yaitu benda yang berbahan kaca mudah pecah. Lalu benda yang terbuat dari logam mudah berkarat, dan benda yang terbuat dari karet mudah terbakar. Nah, anak-anak dapat mendiskusikan dengan keluarga yang ada di rumah mengenai musyawarah. Kemudian anak-anak membuat video bermusyawarah. Lalu hasil musyawarah anak-anak dapat tulis di buku tugas sesuai yang ada di buku tema. Nah, setelah anak-anak mengerjakan yang ada di buku siswa halaman 50 sampai 51, anak-anak harus memilih bahan yang tepat untuk mengamati benda yang ada di sekitar rumah. Karena pemilihan bahan dapat menjadikan benda berfungsi secara maksimal. Lalu, anak-anak dapat mengisi soal yang ada di buku siswa halaman 52 sampai 53 mengenai bahan yang ada di sekitar rumah, lalu terbuat dari bahan apa, dan dituliskan kelebihan dan kelemahannya. Nah, anak-anak, mari kita mengamati benda yang ada di sekitar rumah. Salah satunya benda yang terbuat dari kaca. Apakah itu? Ya, betul sekali. Jendela. Jendela di samping ibu memiliki panjang 2 meter lebih 5 cm. Nah, bagaimana kalau ukuran tersebut diubah menjadi cm? Berapa hasilnya? Mari kita hitung bersama-sama. Nah, anak-anak, perhatikan tangga satuan ukuran panjang. Jika naik 1 tangga, artinya dibagi 10. Lalu, jika turun 1 tangga, dikali 10. Mari kita hitung ukuran panjang jendela. Jendela tadi memiliki ukuran 2 meter lebih 5 cm. Jika diubah dalam satuan cm, 2 meter dijadikan cm. Meter ke cm turun berapa, anak-anak? Ya, meter ke cm turun 2 tangga. Maka dari itu 2 dikali 10 dikali 10, maka hasilnya 200 cm. Lalu tadi jendela ukurannya lebih 5 cm, berarti 200 cm ditambah 5 cm, hasilnya 205 cm. Nah, anak-anak,
bisa melanjutkan soal yang ada di buku siswa dan dikerjakan di buku tugas. Dikumpulkan di Google Classroom ya anak-anak. Nah, pada pembelajaran pada hari ini kita belajar tentang apa saja? Ya, betul sekali. Kita belajar mengenai musyawarah, lalu mengamati benda yang ada di sekitar rumah, lalu mengkonversikan satuan meter ke sentimeter. Nah anak-anak, semoga video pembelajaran pada hari ini dapat bermanfaat untuk anak-anak belajar di rumah. Tetap semangat walau belajar di rumah ya anak-anak. Tetap patuhi protokol kesehatan. Sekian pembelajaran dari Ibu Nurul. Dan jangan lupa selalu cuci tangan, menggunakan masker, dan membawa selalu hand sanitizer ketika berada di luar rumah. Sekian pembelajaran dari Ibu. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi